Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat karunia-Nya, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan yang penting adalah nikmat kesempatan kita semua di pagi hari ini bisa hadir dan berkumpul di Masjid Al-Hakim yang mulia ini. Salawat serta salam selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai pengikut yang kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dekan Masjid Al-Hakim, ada Bapak Ustaz Farhan Hidayat. Yang sama-sama kita hormati pembina atau penasehat dan pengurus DKM Masjid Al-Hakim, ada Bapak Ustadz Daya, Bapak Ustadz Yadi, Bapak Ustadz Endar, dan tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik semua jemaah kuliah subuh Masjid Al-Hakim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, sebelum saya memulai, ingin disclaimer dulu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seksi bagian pengembangan ilmu DKM Masjid Al-Hakim, ada Pak Ustadz Hadi dan Pak Ustadz Sidik. Pak Ustadz Hadinya mana ya sekarang ya? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, nggak ada. Oh, baca. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa mengisi kuliah subuh di hari ini, tepatnya di tanggal 28 Oktober ya, bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Semoga semangatnya seperti pemuda-pemuda waktu itu ya, untuk mengikuti kuliah subuh ini. Jadi pastinya secara keilmuan mengenai ilmu agama saya masih terbatas, dan pastinya di sini secara keilmuan masih banyak dibandingkan saya yang memang lebih layak dan lebih pantas untuk mengisi dan membawakan materi kuliah subuh. Dari hal sebab tersebut, saya mohon bisa dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila pada saat nanti penyampaian banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan, karena memang ya saya mengakui ya belum layak dan belum pantas untuk bisa membawakan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bapak-bapak Ibu-ibu hari ini, kabarnya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau dompet isinya sehat juga. Nah, kelihatan dari senyumnya berbeda-beda. Pak Ahmed, dompet sehat? Alhamdulillah, bete namanya. Nah, jadi bisa kelihatan ya kan. Kalau ditanya gimana kabarnya, sehat. Tapi kalau gimana kabar isi dompetnya, beragam. Ada yang sehat, ada yang alhamdulillah, ada yang kurang. Tapi kelihatan semangatnya Bapak dan Ibu semua bisa datang pagi-pagi untuk menjalankan kewajiban sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan mengikuti kuliah subuh. Semoga semangat ini menjadi mood booster ya di Sabtu pagi ini, agar kita bisa mengawali hari supaya lebih baik lagi. Nih, minum dulu Bapak Ibu. Ada istri saya jadi tegang nih. Udah banyak ininya, Pak Ustadz Yadi, banyak pesan-pesan yang disampaikan. Bahkan saya pada saat dapat informasi dari Pak Hadi sekitar 2 minggu yang lalu tuh udah nggak bisa tidur, Pak Farhan. Lebih baik saya lari 1 jam daripada ada di sini setengah jam. Alhamdulillah ya. Adapun yang saya akan sampaikan yang pastinya hal-hal yang memang saya pahami ya. Nggak mungkin juga seperti Ustaz
Farhan yang bisa mengangkat apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat, lalu diangkat jadi materi untuk disampaikan bagaimana dari perspektif Islam untuk kita bisa terima. Atau mungkin seperti Ustaz Raswan yang menyampaikan mengenai kitab Riyadhus Shalihin, atau seperti Ustaz Endar yang menyampaikan mengenai riwayat-riwayat Nabi atau mengajarkan detail mengenai sab-sab sholat. Pastinya saya juga belum mampu untuk hal tersebut. Jadi adapun yang saya sampaikan sifatnya bukan mengajarin atau menggurui, sifatnya hanya untuk berbagi. Adapun yang saya sampaikan sekali lagi semata-mata untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan mengingatkan dalam hal kesabaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian terkecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Semoga ikhtiar ini menjadi sebuah ikhtiar kita untuk kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan kesabaran sehingga kita tidak menjadi golongan orang yang merugi. Untuk tema yang coba saya sampaikan kesempatan ini yaitu mengenai tentang diam dan keutamaannya. Ya, jadi materinya mengenai diam. Jadi dari awal sampai akhir nanti saya akan diam. Setuju Pak Yadi? Ya, biarkan nanti Pak Endar yang melanjutkan Pak Endar ya. Jadi mengenai diam. Diam dalam hal ini ya konteksnya kita menjaga lisan. Tapi sebelumnya ya, tadi kalau kita berbicara mengenai kesehatan, sorry saya tadi kelewat. Saat ini kalau sebelumnya kita itu mungkin fokusnya kesehatan ke hal-hal yang sifatnya kesehatan fisik. Namun cenderung atau pada akhir-akhir ini kesehatan selain hal fisik juga menjadi perhatian, yaitu kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental? Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita dalam keadaan aman, tentram, dan tenang, sehingga kita bisa memungkinkan untuk menikmati kehidupan sehari-hari kita dan kita bisa saling menghargai dengan orang lain. Jadi salah satu hal yang harus diperhatikan ya dalam kesehatan mental itu adalah kita bisa tenang. Dan alhamdulillah ternyata apa yang kita lakukan pagi ini duduk di sini adalah salah satu upaya kita untuk mendapatkan ketenangan. Seperti disampaikan dalam sebuah hadis. Sebentar Bu ya, nontek dulu. Ya. Alhamdulillah sudah ketemu. Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabnya dan saling mengajarkannya satu yang lain, melainkan akan diturunkan kepada mereka sakinah atau ketenangan, dan akan dinaungi oleh rahmat dan akan dikelilingi para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka di sisi makhluk yang dimuliakan. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Jadi berbicara mengenai kesehatan mental, ternyata dengan kita menghadiri kajian majelis ilmu atau majelis zikir, di situ kita akan mendapatkan sebuah ketenangan. Ya, karena logikanya pada saat kita sudah menghadiri majelis zikir, secara logika kita yang tadinya belum mendapatkan sesuatu bisa mendapatkan sebuah ilmu baru, sehingga kita akan jauh lebih tenang. Dan hal yang lainnya yang mungkin yang saya bisa sampaikan adalah untuk kita, khususnya untuk diri saya, agar bisa mendapatkan ketenangan adalah dengan memperbaiki sholat kita. Dengan insya Allah apabila kita memperbaiki sholat kita baik secara dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita petunjuk, memberikan kita kemudahan atau solusi pada saat kita menghadapi masalah. Jadi berbicara mengenai kesehatan mental agar seimbang, ternyata dengan kita sering menghadiri kajian, memperbaiki sholat kita, insya Allah ketenangan akan kita dapatkan.
Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, balik tadi ke pembahasan mengenai diam. Mungkin khususnya di era saat ini ya, yang segala sesuatu udah berbau digital, segala sesuatu memang udah meninggalkan yang sifatnya konvensional. Kalau berbicara mengenai diam, tidak jauh lebih mudah, tidak jauh lebih gampang dengan kita punten ya banyak bicara, banyak komentar, banyak membagikan sesuatu atau banyak memposting sesuatu. Kenapa? Ya, karena memang ya saat ini orang-orang kalau dengan banyak komentar, banyak bicara itu akan dianggap eksis ya, dianggap cerdas, berwawasan luas. Sedangkan ya menjadi sebuah ironi memang di saat ini. Padahal baginda Rasulullah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban menuturkan diam itu adalah hikmah. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan kebanyakan kesalahan anak Adam berasal dari lisannya. Hadis riwayat Tabrani. Ya. Dan yang kita bisa pelajari ya salah satunya dari Imam Syafi'i, di mana beliau itu berbicara itu sangat sedikit. Apabila beliau hendak berbicara, Imam Syafi'i selalu memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak akan dikatakan. Kalau jelas ada manfaatnya, beliau baru akan berbicara. Jika tidak atau beliau ragu melihat akan disampaikan yang baik atau buruknya, beliau akan lebih menutup rapat-rapat mulutnya. Nah, dalam hal ini diamnya itu yang coba saya sampaikan mungkin bisa secara konvensional atau kita kaitkan pada saat kita berinteraksi di dunia maya ya atau di media sosial. Karena cenderung saat ini kalau di media sosial orang-orang itu beberapa orang gimana caranya supaya bisa menjadi pusat perhatian ya naluriah ya namanya manusia pasti ingin selalu dominan, ingin selalu jadi pusat perhatian dan ingin selalu apa yang disampaikannya didengarkan. Nah, salah satu yang bisa dilakukannya itu ya kalau di media sosial itu ya supaya mereka dikenal itu ya eksis. Nah, eksisnya ini ya kalau di media sosial itu mungkin kita bisa belajar dari hal ini. Akhirnya pada saat berkomentar, pada saat menyampaikan sesuatu, pada saat membagikan sesuatu mungkin di medsosnya itu tidak memperhatikan ini benar atau tidak, ini baik atau tidak cara penyampaiannya, ini ada manfaatnya atau tidak, atau ini tepat sasaran atau tidak. Jadi hanya sebatas share, posting, tidak memperhatikan apakah ini ada manfaatnya kah atau tidak. Nah, kalau dulu mungkin hanya sebatas lidah ya, kalau sekarang kan jempol ya. Ya mungkin lidah sama jempol sekarang ada terkaitan. Jadi lidah seseorang itu seringkali menjadi sebuah sumber bencana. Nah, ada satu pilihan bijak agar kita terhindar dari bencana yang bersumber dari bobroknya lidah atau lisan, yaitu dengan diam. Ya, benar kata Rasulullah, sikap diam akan menyelamatkan diri kita dari kehancuran dan nestapa kehidupan. Bahkan sikap diam itu menyiratkan tingkat kedalaman iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam konteks ini bagaimana kita harus diam? Jadi boleh ya pastinya kita berkomentar, boleh kita misalnya menyampaikan sesuatu. Namun sebelum hal itu dilakukan, kita harus memahami dulu apa-apa saja yang harus diperhatikan. Nah, minimal ada 6 perkara di mana kita harus memilih sikap diam dan menghindari perkara tersebut. Nah, dari 6 perkara tersebut, yang pertama itu debat kusir, ya, yang kedua gibah, lalu yang ketiga berbicara atau menyampaikan sesuatu yang tidak berguna atau tidak ada manfaatnya. Lalu yang keempat itu syatam, yang kelima itu buhtan, dan yang terakhir itu fitnah. Nah, berbicara mengenai debat, apalagi di media sosial, seringkali kita gemes ya pada saat ada orang menyampaikan sesuatu atau memposting sesuatu, bawaannya itu ingin merespon,
ingin komentar. Nah, bagi seorang muslim tidak ada alasan pembenar untuk melakukan debat kusir. Menghindarinya adalah pilihan yang sangat arif untuk menyelamatkan diri kita dari lubang kehancuran dan murkanya Allah. Nah, kemampuan dalam meninggalkan debat kusir sesungguhnya merupakan barometer kesempurnaan sifat iman seseorang. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang sehingga ia meninggalkan perdebatan walaupun perdebatan itu benar, dan meninggalkan kebohongan walaupun hanya sekedar main-main. Hadis riwayat Ibnu Wahab. Nah, jadi memang disampaikan bahwa perdebatan yang ujung-ujungnya sifatnya nggak produktif, ujung-ujungnya bakal menjadikan adanya masalah, lebih baik kita hindari. Walaupun memang hal tersebut tidak mudah, tidak sangat sulit juga, namun itu hal yang terbaik yang sudah disampaikan. Perkara yang kedua yang harus kita perhatikan sebelum kita berbicara adalah berbicara atau menyampaikan sesuatu hal-hal yang berguna atau sifatnya yang bermanfaat. Karena banyak ya sekali saat ini ya, untuk mengejar popularitas, untuk mengejar supaya terlihat eksis, banyak contohnya yang melakukan apapun, bahkan mengarah ke sifat kontroversial, ketidakmanfaat. Yang penting kuncinya saya bisa terkenal, seperti itu. Nah, sedangkan sudah disampaikan bahwa dalam berbicara kita harus memastikan ada manfaat dari yang kita sampaikan. Ketika seorang muslim mampu menahan lidahnya dari berbicara hal yang tidak perlu, maka semakin tinggi dan semakin sempurna derajat keberagamaannya di mata Allah. Rasulullah SAW bersabda, di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, di sini disampaikan bahwa pada saat kita akan melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, khususnya pada saat kita sedang berkomunikasi atau berinteraksi, apakah secara konvensional maupun di media sosial, kita pastikan yang kita sampaikan itu benar-benar ada manfaatnya. Jangan sampai yang kita sampaikan tidak ada manfaatnya atau bahkan lebih banyak mudaratnya. Selanjutnya perkara yang ketiga yaitu syatam. Syatam di sini berarti perkataan. Nah, perkataan yang di dalamnya terkandung unsur-unsur penghinaan, permusuhan, kedengkian, menyakitkan serta menjatuhkan harga diri orang lain. Nah, jadi mungkin hal ini seperti halnya kita diskriminasi atau bully ya. Nah, jadi sekali lagi pada saat kita akan menyampaikan sesuatu, kita harus memastikan bahwa omongan kita, apa yang kita sampaikan benar-benar tidak ada unsur yang menghina, unsur permusuhan, unsur menyakitkan atau menjatuhkan harga diri orang lain. Namun kenyataannya saat ini hal-hal seperti syatam ini seringkali banyak digunakan. Misalnya kita bisa melihat tontonan-tontonan komedi-komedi yang memang cenderung untuk merendahkan orang lain, dan anehnya di Indonesia itu cukup laris hal-hal tersebut, cukup disukai, padahal itu udah sesuatu memang yang tidak diperbolehkan. Karena ya, jangan sampailah kita udah tahu itu hal yang tidak baik, tapi ternyata karena tanpa kita pahami, tanpa kita sadari, akhirnya itu kita lakukan karena itu memang tidak diperbolehkan. Perkara yang keempat yang harus kita perhatikan sebelum kita akan menyampaikan sesuatu atau berkomentar adalah mengenai ghibah. Ya, kita sudah ketahui ya, ghibah itu adalah suatu hal yang keji dan suatu yang kotor. Orang yang senang menggunjing atau ghibah itu diibaratkan seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Jadi benar-benar ya kita harus menghindari ghibah. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita sampaikan itu, kalau misalnya kita tidak melihat endingnya kemana, seringkali tanpa kita sadari ujung-ujungnya itu adalah ghibah atau membicarakan orang lain. Nah, jadi orang yang suka melakukan ghibah itu di sini disampaikan bahwa seperti menunjukkan kelemahan dan kemiskinan dari dirinya. Seandainya dia kaya, tidak mungkin dia menggunjing orang lain, karena masih banyak masalah atau hal yang lain lebih berguna dan bermanfaat untuk dibicarakan. Nah, karena ghibah ini merupakan suatu perbuatan keji, sudah barang tentunya pelakunya auzubillah akan dimasukkan ke dalam api neraka.
Sabda Rasulullah SAW, barang siapa menolak gibah atas kehormatan saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan menolak menghindarkan api neraka dari wajahnya. Riwayat hadis riwayat Ahmad. Jadi pentingnya pada saat kita akan memulai sesuatu pembicaraan, kita tadi perkara keempat, jangan sampai apa yang kita sampaikan mengarah atau berujung ke hal yang sifatnya menjadi gibah. Kemudian yang keenam, buhtan. Buhtan ini merupakan penyebaran kebohongan untuk rekayasa ataukah untuk menjatuhkan orang lain. Jadi istilah zaman sekarang itu menyebarkan berita bohong atau hoax. Jadi sekali lagi jangan sampai apa yang akan kita sampaikan itu sifatnya berita bohong. Lalu yang terakhir dari 6 perkara yang harus kita perhatikan sebelum kita menyampaikan sesuatu, yaitu hal jangan sampai yang kita sampaikan itu mengarah ke hal yang sifatnya fitnah. Nah, biasanya fitnah itu menjadi sebuah dosa yang amat besar, karena dalam Islam sendiri mengkategorikannya sebuah perbuatan keji lebih kejam daripada pembunuhan, seperti diriwayatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Bahkan Nabi Muhammad SAW lebih mempertegasnya lagi dengan sabdanya, tidak akan masuk surga orang yang suka menyebar fitnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi keenam perkara tadi dimulai yang pertama adalah kita harus menghindari debat kusir. Kemudian pada saat kita menyampaikan sesuatu, pastikan kita menyampaikan suatu hal yang sifatnya berguna atau bermanfaat. Lalu yang ketiga, pada saat kita menyampaikan sesuatu, pastikan tidak berisi perkataan yang menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Lalu yang keempat, sebelum kita memulai pembicaraan sesuatu, pastikan ujung dari pembicaraan kita jangan sampai menjadi gibah. Lalu yang keenam, jangan sampai kita menyebarkan sebuah berita bohong. Yang kelima, lalu yang keenam, yang terakhir adalah jangan sampai apa yang kita sampaikan itu sesuatu hal yang mengandung fitnah. Nah, itu tadi 6 perkara yang kita harus perhatikan sebelum kita mengawali atau menyampaikan sesuatu. Nah, dalam konteks kita berinteraksi atau bagaimana kita pada saat kita di media sosial. Nah, kalau yang keenam tadi kan hal yang harus diperhatikannya. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan keenam hal tersebut khususnya di media sosial agar kita di media sosial kita itu menjadi ladang pahalanya kita. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita akhirnya media sosial kita itu menjadi ladang dosa jariah. Koreksi kalau misalnya kurang tepat. Maksudnya adalah kalau kita melakukan suatu amalan, apakah itu misalnya amalan jariah, selama amalan yang kita lakukan itu terus-menerus dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya kan akan mengalir terus ke kita walaupun jika kita sudah meninggal. Nah, yang tadi saya maksud dosa jariah itu konteksnya di media sosial itu adalah karena apa yang kita sampaikan, yang kita posting, ternyata itu hal keburukan dan menjadi dosa, dan ternyata yang kita sampaikan, yang kita posting atau yang kita bagikan itu ternyata digunakan oleh orang lain, diteruskan lagi sampai nggak tahu di mana ujungnya gitu. Dan akhirnya karena kita yang memulai, akhirnya itu menjadi dosa jariah yang mengalir kepada kita. Bahkan kita mungkin kalau sudah meninggal, karena sekarang kan kalau di era digital tuh ada jejak digital apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis, kita posting kan, kalau dengan mudahnya itu bisa terdokumentasi. Jadi bisa dibayangkan karena apa yang kita sampaikan, karena ketidaktahuan kita, ternyata itu suatu yang tidak benar, tidak baik, akhirnya menjadi dosa buat kita. Dan yang paling mengerikannya adalah apa yang kita sampaikan tersebut ternyata diteruskan oleh orang lain, sehingga itu menjadi dosa jariah buat kita. Nah, balik ke tema pembahasan. Jadi bagaimana kita di media sosial etikanya kalau akan memulai menyampaikan sesuatu, berkomentar sesuatu, meneruskan atau membagikan sesuatu. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar.
Jadi kita harus memastikan sebelum kita berkomentar, sebelum kita menyampaikan, sebelum kita meneruskan sesuatu, kita harus pastikan apa yang akan kita sampaikan itu sifatnya benar. Dan jika kita akan meneruskan sesuatu atau mengutip sesuatu, pastikan sumbernya itu juga harus jelas. Nah, karena seringkali saat ini karena ingin terlihat eksis, ya mungkin kita pernah menyadari atau mungkin enggak, atau juga kita mengalaminya juga pada saat kita mendapatkan sebuah informasi di grup atau misalnya di media sosial kita, karena ingin jadi diperhatikan, menjadi pusat perhatian, bagaimana caranya saya dapat informasi, saya langsung share, ya supaya apa? Saya orang yang pertama memposting atau men-share tersebut. Nah, seringkali kita tanpa kita sadari melakukan hal tersebut, dan hal ini sangat berbahaya ya kalau misalnya kita ujug-ujug share, ujug-ujug posting, ujug-ujug komentar tanpa memastikan bahwa itu benar atau tidak, apakah itu sumbernya jelas atau tidak. Sudah banyak terjadi contoh-contoh ya di tengah masyarakat di era saat ini, karena apa yang disampaikan itu tidak benar, sumbernya tidak jelas, akhirnya berakibat menjadi sebuah masalah, bahkan banyak menimbulkan sampai dengan korban jiwa. Banyak berita-berita yang menceritakan mengenai adanya berita-berita buruk ya, karena diawali informasi-informasi yang tidak benar, tidak jelas. Bahkan si orangnya tersebut setelah ditanya, dia juga ya hanya sebatas posting, hanya sebatas share, tidak memperhatikan benar atau tidaknya. Memang hal ini agak ironi ya, di Indonesia itu seperti itu. Jadi sifat kritis dari masyarakat kita itu tercenderung kurang. Baiknya kita memang pada saat menerima informasi sesuatu itu kita harus awali dengan sikap skeptis. Jadi atau sikap ya kita nggak bisa mudah percaya gitu. Bahkan siapapun itu yang menyampaikan sesuatu, kalau misalnya kita ragu, ya lebih baik kita pastikan kebenarannya. Jangan karena ingin dilihat populer, ingin jadi pusat perhatian, main kirim, main posting seperti itu. Namun ujung-ujungnya adalah yaitu tadi adanya kemudaratan. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita membagikan sesuatu, bagaimana kita berinteraksi di media sosial kita harus memastikan bahwa apa yang kita akan sampaikan itu adalah benar. Jika kita akan mengutip dan meneruskannya, sumbernya harus jelas. Jangan sampai sumber yang tidak jelas dan tidak benar kita sampaikan. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan sebelum kita berkomunikasi di media sosial kita adalah pastikan apa yang kita sampaikan itu ada manfaatnya. Seperti yang tadi disampaikan ya, dalam 6 perkara, lakukan sesuatu yang berguna dan ada manfaatnya. Nah, jadi hal ini kenapa disampaikan? Karena memang kecenderungannya sekali lagi, dan bahkan sudah banyak contoh-contoh yang terjadi, bahkan ini dilakukan oleh para influencer ya. Mungkin untuk kita saat ini sudah bisa memilah dan memilih ini baik atau tidak. Tapi masalahnya untuk anak-anak kita yang memang masih kecil, belum bisa berpikir kritis, dan dia sudah mengidolakan seorang, pasti apa yang disampaikan oleh idolanya itu bakal cepat dengan mudah untuk disampaikan. Bahkan saya juga nggak sangka juga nih, anak saya baru 6 tahun ngomongnya itu, ya ini Messi, ini Ronaldo. Perasaan dia tahu dari mana nih Messi sama Ronaldo? Nonton bola juga enggak. Ya ternyata kan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu bisa langsung direkam dengan baik. Bayangkan kalau misalnya seseorang influencer yang hanya sebatas ingin mengejar popularitas, ingin banyak memperbanyak follower, subscribe-nya, hal-hal yang disampaikan itu tidak ada manfaatnya. Cenderung malah sebaliknya, sifatnya kontroversial. Dan itu dilihat, didengar, dan direkam langsung oleh anak kita. Nah, jadi seperti itulah dampaknya, bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar pastikan kita harus memastikan ini berguna dan ini ada manfaatnya orang lain. Jadi jangan sampai karena hanya untuk mengejar popularitas, hanya ingin dianggap lebih eksis, akhirnya berprinsip asal posting, asal kirim, tanpa memperhatikan dampak kedepannya apa yang akan terjadi. Ingat tadi ya, dosa jariah dan
amal jariah. Jangan sampai yang kita sampaikan itu ternyata menjadi dosa jariah untuk kita. Karena ya kita bisa melihat contohnya di sekeliling kita, karena menerima suatu hal yang tidak ada manfaatnya akhirnya dipraktekkan oleh terutama untuk anak-anak ya jadi perilaku yang tidak baik. Nah, apakah dengan menyampaikan sesuatu yang benar, menyampaikan sesuatu yang ada manfaatnya, boleh kita komen atau posting di media sosial kita? Sepertinya juga belum. Hal yang ketiga yang harus kita pastikan adalah pastikan kita dalam menyampaikan sesuatu itu harus baik caranya. Benar informasinya itu sudah valid, benar hal yang kita sampaikan juga ada manfaatnya. Namun yang harus kita perhatikan adalah pastikan cara penyampaian kita itu harus baik. Dalam konteks ini mungkin saran kritikan. Nah, jadi jangan karena wah ini saya prinsipnya benar, wah ini ada manfaatnya, tapi kita tidak memperhatikan cara penyampaiannya. Kejadian ini di tahun ini juga sudah terjadi ya, dan bahkan cukup viral juga, yaitu pada saat penentuan tanggal 1 Syawal untuk hari Lebaran ya di tahun ini. Ya kita udah tahu ya di Indonesia banyak organisasi keagamaan yang mana dalam memutuskan 1 Syawalnya ada perbedaan hari. Nah, yang terjadi adalah ya sebagian besar masyarakat Islam kita sudah menyikapi hal itu dengan ya dewasa ya. Tapi ada juga yang menyikapinya hal itu dengan cenderung hal yang tidak jadi produktif, yaitu tadi berdebat sampai tidak ada ujungnya, tidak produktif, bahkan ujung-ujungnya yang dia sampaikan itu tidak baik caranya, bahkan mengandung unsur kebencian, unsur intimidasi ya, yang akhirnya si orang yang menyampaikan ini ada ancaman-ancaman ini ya akhirnya harus juga berurusan dengan polisi ya, karena ada undang-undang pidana ITE. Nah, jadi dari hal ini pastikan kita dalam menyampaikan sesuatu itu oke, udah benar isinya, oke, udah benar manfaatnya, tapi cara penyampaiannya harus diperhatikan. Konteksnya adalah kita menyampaikan saran, masukan atau kritik. Nah, jadi sering kita kalau mengkritik orang itu ya udah lu salah karena lu nggak melakukan hal ini. Tetapi kita tidak memperhatikan cara menyampaikan kita sudah baik atau tidak ya. Jadi jangan sampai niatnya baik, tapi cara prakteknya itu berkebalikannya. Bisa dibayangkan orang yang menerima saran kritikan dari kita karena penyampaian dari kita tidak baik, akhirnya dia merasa disakiti, merasa terzolimi ya. Dan akhirnya itu balik lagi ya menjadi dosa juga buat kita. Itu poin yang ketiga mengenai apa yang kita sampaikan pun harus baik. Jangan sampai mementingkan isinya saja, mementingkan ada manfaatnya, tapi cara penyampaiannya tidak baik. Kemudian yang terakhir yang harus kita perhatikan pada saat kita menyampaikan sesuatu khususnya di media sosial adalah harus tepat sasaran. Nah, maksudnya harus tepat sasaran adalah kalau kita berbicara normal kan jelas ya. Saya sebagai si pemberi pesan, misalnya Pak Ustadz Endar sebagai si penerima pesan, harusnya seperti itu langsung dua arah. Tetapi di era media sosial saat ini, apalagi misalnya di grup-grup WhatsApp, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang tujuannya si penerimanya adalah si A, tapi kita belasnya adalah di forum umum, forum luas atau grup. Nah, kenapa? Yang dikhawatirkan adalah apa yang kita sampaikan ini mungkin yang bersangkutan nggak menerima informasi tersebut, tetapi diterimanya oleh orang lain. Nah, kalau halnya baik, kalau halnya yang dikhawatirkan adalah halnya tidak baik, akhirnya direspon. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ya, membicarakan orang lain atau sifatnya itu gibah. Sudah disampaikan di awal seperti apa itu kecilnya gibah. Nah, jadi pada saat kita akan menyampaikan sesuatu itu pastikan harus tepat sasaran. Jangan sampai menyampaikan ke si A, tapi kita menyampaikannya di forum umum. Dan akhirnya si A akan merespon, tapi orang lain yang merespon. Dan yang diresponnya itu hal-hal yang cenderung menceritakan aibnya si A ya. Ya akhirnya ya bisa berpotensi dan bisa mengakibatkan ujung-ujungnya adalah menjadi sebuah ghibah. Alhamdulillah. Ya, jadi 4 poin tadi kurang lebih hal yang bisa kita lakukan atau bagaimana kita
berinteraksi di media sosial agar apa yang kita sampaikan itu tidak menjadi sebuah masalah atau tidak menjadi sebuah mudarat. Dan harapannya ya, pada saat kita berkomentar, berinteraksi di media sosial kita, apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi benar-benar manfaat atau maslahat buat kita semuanya. Nah, keutamaan diam ini ya, ternyata kalau kita bisa menjaga lisan kita atau apa yang kita sampaikan, hal ini bahkan ya disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi memang referensinya apabila kita belum mampu melakukan hal yang baik, ya setidaknya itu diam. Karena kenapa? Diriwayatkan juga dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, inna ba'da ayata kalam bil kalimah yang zilu biha fi nar abda'a mabaina masriki wal maghrib. Artinya sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Nah, jadi utama kita bisa menjaga lisan kita ternyata bisa mengakibatkan kita masuk ke dalam surganya Allah, dan bahkan sebaliknya bisa masuk ke nerakanya Allah, seperti diriwayatkan dalam hadis Muslim yang tadi. Kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya hadis nomor 6474 dari Syah bin Sa'id bahwa Rasulullah bersabda, man yad'mana lima baina liyahyi wa ma baina rijlaihi adaman lahu jannah. Dan artinya, barang siapa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka akan kuberikan padanya jaminan masuk surga. Masya Allah ya. Jadi yang dimaksud dengan apa yang di antara dua janggutnya adalah mulut, sedangkan apa yang di antara kedua kakinya adalah kemaluan. Jadi kalau kita bisa menjaga dua lubang yaitu mulut dan lubang kemaluan kita, Nabi SAW sudah menyampaikan akan menjamin seorang tersebut untuk masuk surga. Dan Rasulullah pernah ditanya tentang sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berbudi pekerti yang mulia. Kemudian beliau ditanya lagi tentang sesuatu yang bisa paling menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka. Beliau mengatakan dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Jadi keutamaan kita menjaga lisan kita, lebih baik kita diam kalaupun misalnya kita belum bisa melakukan sesuatu, dan bagaimana kita berinteraksi misalnya di media sosial kita, ya mana jika kita lakukan dengan istiqomah, bahwa hal ini bisa, kalau hal baik bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah, dan sebaliknya apabila yang kita sampaikan tidak diperhatikan isinya, tidak ada manfaatnya, bahkan terjadi fitnah dan lain-lain, akan menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah. Kurang lebih demikian, udah jam 5:30 terkait topik pembahasannya mengenai diam, khususnya bagaimana kita mengaplikasikannya di media sosial kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini khususnya buat pribadi saya bisa saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila banyak kesalahan, kekurangan, itu sifatnya dari saya, semata-mata dari saya, dan apabila ada hal yang benar dan sempurna dari yang saya sampaikan, itu sebenarnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.